Dulu Hajar Aswad memang merupakan batu yang utuh, tapi ternyata ada fakta menarik di balik ini. Hajar Aswad ini pernah dicuri dan dilempar sampai pecah sama orang yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan dan menyerang Ka'bah. Bahkan katanya pecahan Hajar Aswad ada di masjid di Turki. Kok bisa ya? Gimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, balik lagi dengan kita di YouTube channelnya Venture Travel yang terpercaya, terbukti, dan recommended. Nah, bicara tentang Hajar Aswad nih, banyak orang yang mengira batu warna hitam ini berbentuk lonjong yang ada di salah satu sudut Ka'bah adalah Hajar Aswad. Tapi ternyata anggapan ini kurang tepat nih. Ternyata Hajar Aswad ini bukan batu warna hitam yang berbentuk lonjong dan besar itu. Dan kalian tahu nggak sih, dulu Hajar Aswad itu pernah dicuri dan dilempar sampai pecah sama orang yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Bahkan katanya pecahan Hajar Aswad ada di masjid di Turki. Kok bisa ya? Gimana ceritanya? Ayo kita bahas. Jadi Hajar Aswad ini adalah batu dari surga yang diberikan oleh malaikat Jibril saat Nabi Ibrahim sedang membangun Ka'bah. Ada beberapa ahli yang mengatakan Hajar Aswad ini adalah batuan meteorit yang jatuh. Tapi ternyata setelah diteliti, karakteristik dan sifat-sifat batu Hajar Aswad ini berbeda dengan meteorit. Mulai dari tingkatan kekerasan batu sampai dengan massa jenisnya. Ini tuh berbeda banget. Nah, dulu saat Nabi Ibrahim sedang membangun Ka'bah, ada satu ruang kosong yang belum terisi. Nabi Ibrahim pun memerintahkan anaknya Nabi Ismail untuk mencari batu untuk menutupi ruang kosong tersebut. Saat berkelana mencari batu, ternyata Nabi Ismail bertemu dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun memberikan batu berwarna hitam yang cahayanya berkilau. Karena warnanya hitam, maka batu ini dinamakan Hajar Aswad. Batu inilah yang dijadikan sebagai pondasi Ka'bah untuk mengisi salah satu ruang kosong ataupun sudut di Ka'bah. Ternyata sebelum batu ini diberikan ke Nabi Ismail, batu ini dulunya berwarna putih. Tapi warnanya tuh berubah menjadi hitam karena refleksi ataupun penggambaran dosa-dosa manusia di bumi. Nah, banyak yang mengira Hajar Aswad itu adalah batu warna hitam yang berbentuk lonjong dan besar yang terletak di tengah-tengah bingkai perak. Tapi ternyata bukan itu ya yang disebut sebagai Hajar Aswad. Kalau batu ini kita zoom, kita bisa ngelihat ada beberapa pecahan batu warna hitam yang ditempelkan di batu warna kemerahan. Nah, pecahan-pecahan kecil warna hitam inilah yang disebut sebagai Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad bentuknya adalah pecahan batu berukuran kecil yang warnanya hitam. Dulu Hajar Aswad memang merupakan batu yang utuh, tapi ternyata ada fakta menarik di balik ini. Hajar Aswad ini pernah dicuri dan dilempar sampai pecah sama orang yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan dan menyerang Ka'bah. Jadi kejadiannya ini tuh di tahun 930 Masehi. Masjidil Haram itu diserang oleh sekte sesat Karamita, yaitu kelompok Muslim Syiah di Arab Timur. Sekte Karamita ini tuh dipimpin oleh Abu Tahir Al-Qarmuti. Abu Tahir ini memiliki masjid di negara Bahrain, yaitu Masjid Al-Dirar. Nah, Abu Tahir ini tuh ingin memindahkan tempat ibadah haji yang semulanya ada di Masjidil Haram ke masjid yang ia bangun di Bahrain, karena ia merasa ia adalah Tuhan yang berkuasa saat itu. Bahkan Abu Tahir dan sektenya ini sampai melakukan pembantaian terhadap 30.000 jamaah haji saat itu, dan juga mengubur sumur Zam-Zam dan merobek kiswah Ka'bah. Nah, Hajar Aswadnya pun juga sempat dicongkel dan dibawa kabur oleh Abu Tahir. Hajar Aswad ini hilang dari Ka'bah itu selama 23 tahun dan baru dikembalikan sama sekte Karamita di tahun 953 Masehi. Waktu itu sekte Karamita meminta tebusan ke dinasti Abbasiyah kalau mau Hajar Aswadnya dikembalikan. Akhirnya permintaan ini tuh ditebus oleh Sultan dinasti Abbasiyah yang berkuasa saat itu. Tapi memang dasar sekte sesat, sekte Karamita ini mengembalikan Hajar Aswadnya dengan cara dilempar, yang akhirnya batunya pecah menjadi beberapa bagian. Nah, inilah kenapa Hajar Aswad yang sekarang bentuknya adalah pecahan batu berukuran yang kecil-kecil, bukan batu yang utuh lagi. Bahkan isunya beberapa pecahan Hajar Aswad ini ada di negara Turki. Karena dulu pecahan Hajar Aswad sempat dipindahkan oleh Sultan Sulaiman dari Kesultanan Turki Utsmani. Pecahan Hajar Aswad di Turki ini dikabarkan ada 6 kepingan. Yang pertama dipajang di mihrab Masjid Biru. Yang satunya lagi ada di atas pintu masuk makam Sulaiman Agung. Dan 4 pecahan sisanya ada di Masjid Sokolu Mehmet Pasha. Satunya lagi ada di mihrab dan satu di bawah mimbar dan satu lagi di mimbar dan terakhir di pintu masuk masjid. Tapi pecahan Hajar Aswad di Turki ini masih dipertanyakan dan diragukan keasliannya karena belum ada sumber dan bukti-bukti yang kuat dan valid. Nah, menurut kalian gimana nih?
pecahan Hajar Aswad yang ada di Turki itu real atau asli atau enggak. Dan satu lagi, karena Hajar Aswad ini adalah batu mulia dari surga, Hajar Aswad memang memiliki banyak keutamaan. Saat umroh dan haji, kita disunahkan untuk mencium dan mengusap Hajar Aswad. Sunnah ini berawal dari kisah Umar bin Khattab yang melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad. Dan Rasulullah juga menganggap Hajar Aswad ini sebagai tangan Allah di bumi. Barang siapa yang mengusap Hajar Aswad, seakan-akan kita sedang bersalaman dengan Allah dan berbaiat kepada Allah dan Rasulullah. Makanya banyak banget jemaah yang rela berdesak-desakan cuma buat menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Nah, semoga kita dimudahkan ya untuk bisa berangkat umroh dan diberikan kesempatan untuk bisa mencium dan menyentuh Hajar Aswad. Nah, sampai di sini aja video kita kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan lain tentang Hajar Aswad dan sejarah apapun yang berkaitan dengan umroh dan haji, boleh banget langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Dan terakhir, jangan lupa ya klik like dan subscribe YouTube-nya Venture Travel biar kalian nggak ketinggalan konten-konten terupdate lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Dan saya Fatir Alkasa pamit undur diri dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.